Momen mengerikan di live streaming. Ketika intri live stream di Jepang, Rackful diikuti orang menggunakan masker. Dia sangat ketakutan sampai berlari untuk menjauh darinya. I'm running. Tapi Rackful terkejut ketika namanya dipanggil. Come in, you know me? Ternyata pria itu adalah fans yang mengikuti Rackful. Streamer Jinny diikuti orang tidak dikenal selama 4 jam ketika intri live stream di Taiwan. Entah bagaimana, jurnalis setempat sampai datang menghampirinya. Dan stalker tersebut ditayangkan di televisi nasional. Tidak lama setelah itu, ada polisi yang datang dan stalker tersebut berakhir di penjara. Ketika berada di Amsterdam, Ray Dempton disamperin orang tidak dikenal. Tiba-tiba, pria itu mencekiknya dan streamnya menjadi gelap. Pada live stream Edin Rose, IShowSpeed menyelamatkan Edin ketika dijebak oleh NLI Choppa untuk melakukan gang sign. Oh, that looks so cool. No. Dari tatapannya, Speed sepertinya sudah tahu apa yang akan terjadi. Ketika Mr. Kim sedang mendaki, pria ini hampir terjatuh dari gunung karena kepleset. Untungnya, dia terselamatkan, dan wajahnya terlihat sangat tegang karena dia hampir pergi dari dunia ini. Beberapa dari mereka ada yang memiliki masalah hidup, tapi tidak tahu harus curhat kepada siapa. Tapi, beberapa dari mereka ada yang curhat kepada streamer karena merasa lebih aman. Seperti IShowSpeed yang menyelamatkan orang di Omegle karena kehilangan sahabat dan ayahnya. Di situ Speed memberikan kontaknya agar dia bisa mencurahkan isi hati yang selama ini dia pendam. Gue yakin kalian semua pasti pernah berdiskusi tentang politik sama teman online kalian. Tapi, kalian pernah nggak sih gara-gara diskusi hal politik jadi ingin berbuat kriminal? Seperti Hugo Jackson yang berhasil dicuci otak oleh temannya yang ekstremis sayap kanan. Jadi, Hugo Jackson adalah remaja kelahiran tahun 2006. Dia mengidentifikasikan dirinya dengan ideologi supremasi kulit putih. Padahal, Hugo keturunan Kolombia dan Sri Lanka. Dia sangat memuja pria Austria yang gagal masuk sekolah seni. Suatu hari, pada pagi hari yang cerah, Hugo berangkat sekolah menggunakan pakaian hitam, helm tempur dengan bendera Swedia, lalu membawa airsoft dan pisau. Tapi, sebelum melakukan penyerangan, dia melakukan live streaming di Twitch dan mengatakan subscribe to PewDiePie. Setelah 25 menit, live streamingnya berakhir karena dia ditangkap. Jackson menjadi seperti ini karena berhasil dicuci otak oleh Lighty Ekenstein, remaja Swedia yang ekstremis sayap kanan. Kucing ini terlihat lucu, imut, dan menggemaskan. Tapi namanya kucing, ada aja kelakuan dajalnya. Ketika Sarah ingin menciumnya, matanya malah dicakar hingga mengeluarkan darah. Kalau mau lihat video lengkapnya, bisa tonton di sini. Gue yakin kalian pasti pernah melihat klip ini seliweran di internet. Tahun 2015, ketika streamer Jepang ini sedang live stream main Minecraft, dia nunjukin Zippo-nya. Terus dia kebingungan, gak tahu cara nyalainnya. Pas sudah berhasil, apinya malah dia jatuhin dan menyebar hingga membakar rumahnya. Ice Poseidon termasuk streamer yang sering mendapat momen mengerikan ketika sedang live streaming. Dia pernah bertemu dengan orang yang melompat dari gedung di jalanan Hollywood. Dia juga pernah diusir oleh gangster ketika berada di restoran Italia. Entah apa alasannya, gangster tersebut mengusirnya. Johnny Somali terkenal selalu berbuat kejahatan di live streamnya dengan mengganggu orang di setiap negara yang dia kunjungi. Akhirnya, dia terkena batunya. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun di Korea Selatan. Ketika intri live stream di Filipina, Vitaly mengganggu penduduk, security, bahkan polisi lokal. Hal ini membuat pemerintah Filipina ingin mendeportasinya. Tapi sebelum dideportasi, dia harus dipenjara selama lebih dari 1 tahun sebagai hukumannya. By the way, di Bali kayaknya juga banyak deh bule yang rese kayak Vitaly. Jack Doherty ditangkap karena menyetir sambil main handphone. Ditambah saat itu sedang hujan. Tiap streamer pasti punya gimmick agar menarik banyak penonton dan penghasilan. Tapi streamer Miss Dirty Bird punya gimmick yang menghancurkan karirnya. Pada suatu live, dia mengatakan didiagnosis kanker otak. Penontonnya simpati dan banyak yang memberikannya donasi. Tapi kebohongannya terbongkar karena saudara kandungnya mengatakan di live stream kalau dia tidak memberitahu keluarganya menderita kanker. Akhirnya Miss Dirty Bird minta maaf, tapi kalimat permintaan maafnya diambil dari skrip film cyberbully. Streamer Mr. Big didatangi polisi karena ada tetangganya yang komplain kalau dia berisik. Lalu ada seseorang lewat dan melihat ke dalam. Tidak lama setelah itu, Mr. Big ditangkap, tapi sayangnya mereka tidak mengunci pintu apartemen. Sehingga pria tadi datang ke apartemen untuk mencuri headset, sepatu, handphone, dan dompet. Untungnya terekam di live stream dan polisi berhasil menangkap pelaku, sehingga barangnya kembali selamat. Streamer ini langsung besar kepala ketika memiliki jabatan sebagai Dewan Penasihat Keamanan di Twitch. Jadi, Ferociously Step mengatakan voice chat dalam game harus dihapus karena dianggap tidak adil bagi sebagian orang. Lalu pada live selanjutnya, dia mengklaim dia memiliki power. I have power. Dan beberapa orang harus takut padanya. Kasus ini berakhir membuat dia kehilangan jabatan di Twitch.
Niat baik streamer ini malah menjadi masalah. Jadi Soda kedatangan fans yang dijuluki The Creature datang ke rumahnya. Padahal Soda tidak mengundangnya. Lalu Soda mengizinkannya untuk tinggal di rumahnya seharian. Karena dia kasihan fansnya sudah menyetir 18 jam untuk menghampirinya. Tapi keesokan harinya, The Creature minta menginap semalam lagi. Dan Soda sebenarnya tidak mengizinkannya. Tapi dia tidak enak untuk mengatakannya. Akhirnya The Creature nginap lagi, lalu diusir. The Creature meninggalkan hadiah di rumahnya sebagai bentuk terima kasih. Dan ternyata itu adalah obat-obatan terlarang. Streamer ini di-cancel banyak orang karena diduga memasang strum di kalung anjingnya. Jadi ketika anjingnya ingin menjelajahi ruangan, Hasan memarahinya dan memencet sesuatu. Lalu anjingnya teriak kesakitan. Kaya, please just just stop. Penonton mengatakan Hasan membuat anjingnya stres. You're making her stressed. She just literally is so incredibly spoiled from my mom. Di Twitter langsung rame kalau Hasan dituduh menggunakan strum pada anjingnya. Pada klip lamanya, Hasan pernah mengatakan, My old roommate wanted to use a shock collar. I couldn't do it. I have it still. I bought it. They are incredibly effective. tapi pada stream selanjutnya Hasan mengklaim kalau kalung itu hanya memberikan getaran pada anjingnya. Gimana menurut kalian? Memang bener ya, orang kalau ada kecanduan judi, otaknya udah hilang dari kepalanya. Seperti Slicker yang tega mencuri uang dari penderita kanker. Jadi Slicker adalah streamer CSGO dan content reaction. Slicker mengaku kalau dia mencuri uang lebih dari $300.000 dari penggemarnya agar dia bisa berjudi. Ketika penghasilannya dari Twitch sudah habis, Slicker menghubungi banyak streamer untuk meminjam uang dan berjanji akan membayarnya dalam beberapa bulan. Tapi ternyata dia juga mencuri dari para remaja dan penderita kanker. Before I was going for my transplant, knowing you're not going to pay, but you're asking for my money, but I pulled together to save my life. Pada akhirnya Slicker nggak membayar utangnya sama sekali, tapi untungnya ada eksekusi, Ludwig dan Miss Gift dengan baik hati mengembalikan uang para korban. YouTuber ini berharap terkenal dengan meminum sajen di kuburan Jepang, tapi malah menjadi bencana untuknya. Loki Jones, YouTuber asal Australia, mencuri soda yang ada di kuburan. Hal ini membuat netizen kesal dan ada yang mengatakan kalau itu bukan hiasan atau properti, melainkan hadiah untuk arwah yang mereka cintai. Jadi Jones dianggap mencuri dari keluarga almarhum. Dia juga dianggap tidak menghormati budaya dan duka keluarga. Lalu Jones bikin video tapi bukan minta maaf. He took a drink from a dead man. Pada akhirnya dia minta maaf tapi tetap pada pendiriannya kalau dia tidak melakukan kesalahan. Mengetahui warga kurang ajar, kedubes Australia langsung minta maaf dan Jones tidak mendapat hukuman apa-apa. Di Jepang sebenarnya polisi juga nggak akan berbuat apa-apa kalau kalian melaporkan hal ini. Ketika sedang live stream memasak, apartemen Tricia Iseberdi dimasukin orang tidak dikenal yang marah-marah. Mereka langsung menelpon polisi, tapi kejadian tersebut membuat Tricia sedikit trauma. Gorilla Radio Show lagi seru live stream, tiba-tiba mendengar suara tembakan di luar rumah. Oh my god, oh my god. Holy shit, is that gun? Untungnya tidak ada yang terluka sama sekali.